umur, ya. Dan Bapak Ibu di sini semua adalah orang-orang terpilih ini. Ya, kita bisa diberikan kemampuan untuk bisa hadir di masjid, di majelis ini untuk melaksanakan sholat subuh dan amalan-amalan sunnah maupun berzikir. Jadi, ini luar biasa, ini patut dan wajib kita syukuri. Jadi, yang kami hormati, mana tadi? Romo Yai Makaeh, Romo Yai Imron Rosadi. Wah, ini imam besar kita ini. Ini imam besar di Masjid Jainingati. Ia senior, paling lama, dan badannya ya besar ya. Jadi cocok dipanggil imam besar. Jadi beliau guru kita semua, dan para asatid, para ustadz, alim ulama yang hadir, hadir di masjid. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini mungkin sesi yang kesekian kali ya, ini Ustadz Imron bersama Takmir Masjid Ainur Rahmah melaksanakan kegiatan kajian-kajian, baik itu yang sifatnya keilmuan, keagamaan, maupun seperti hari ini temanya beliau minta sukses story ya. Jadi ya kita menceritakan apa saja sukses itu, apa saja Bapak Ibu ya, yang sudah kita lakukan dan berhasil, dan kita berharap itu bisa dicontoh atau diamalkan juga oleh teman-teman yang lain. Jadi begitu. Jadi sukses story ini salah satu program yang bagus. Ini salah satu ini ya, bahwa ada falsafah di kegiatan ketakmiran di masjid itu adalah sesuatu yang baik itu sebaiknya langsung dicontoh mawon. Ya, jadi tidak banyak dibahas. Ya. Nah, ini salah satu duplikasi. Ini Ustadz Imron melaksanakan program ini ya, nyontoh di Jainingati. Di Jainingati itu program sukses story itu 1 bulan penuh di bulan Ramadan, setiap ba'da asar sampai maghrib. Ya. Jadi menceritakan hal-hal sukses, hal-hal baik dari orang-orang di sekitar kita, dari jamaah-jamaah kita. Baik, karena ini temanya masjid, jadi kita bicara masalah masjid mawon ya. Jadi non saya kebetulan ya diamanai jadi takmir di 4 masjid, alhamdulillah. Ya, jadi ya dalam rangka itu tadi, bahwa kebaikan itu kita sebisa mungkin kita sebarkan, kita terapkan supaya cepat berjalan dan berkembang lah ya segala kebaikan itu. Nah, itu yang mendasari kenapa kita terlibat di banyak tempat. Baik, nah untuk amalan kenapa sholat di masjid? Nah, ini perlu kita sehari-hari sudah kita lakukan ya. Cuma kita perlu yakinkan lagi, perlu kita dalami lagi bahwa amalan kita sehari-hari itu sebisa mungkin kita istiqomahi, terus kita tingkatkan. Jadi kalau sebelumnya masih sekedar menjalankan karena nggak enak gitu loh, nggak sholat, aku tak sholat aja, sungkan karo tonggoku, kan masih pertama mungkin karena sungkan, ya lama-lama dibetulkan, aku harus sholat sungguh-sungguh karena lillahi ta'ala, karena kan begitu. Jadi disempurnakan. Nah, disempurnakan ini tentu kita harus punya ilmu dan contoh gitu. Nah, kita dengan ke masjid itu kita
jadi punya banyak, dapat ilmu dan dapat teladan, dapat contoh. Jadi kegiatan sehari-hari, jadi ini ya Bapak Ibu, nun sewu ngapunten, yang saya sampaikan ini insya Allah juga yang sudah saya amalkan, ya, yang sudah saya amalkan, dan ini bukan suatu yang istimewa, cuma itu tadi kita istiqomahkan, terus kita sempurnakan setiap yang kita lakukan supaya menjadi dicatat sebagai amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah, ya. Jadi yang kita kerjakan itu ada barokahnya. Jadi kenapa kita juga harus mengerjakan sesuatu itu harus niat. Nah, ini supaya yang kita kerjakan itu apa istilahnya, sudah dicatat dan didampingi oleh berkahnya Gusti Allah gitu, sehingga dilancarkan, dimudahkan. Jadi contoh kecil nun sewu, seperti ibadah sholat kita pagi hari ini, subuh ini, sebaiknya kalau saya ini nun sewu, itu kita malamnya itu sudah kita niatkan, ya doa tidur, berangkat tidur kita sekaligus mendoakan, ya Allah bangunkanlah nanti saya supaya bisa tahajud jam 3 katakanlah, terus nanti saya mau ke Masjid Ainur Rahmah, saya mau sholat jamaah di sana, saya mau ikut kajian, oh nanti saya mau ikut kajian sampai selesai supaya setelah kajian waktunya tulu kita bisa sholat Isra, ya, dan bisa dapat fadilahnya nopo Ibu? Ya, dapat pahala haji dan umroh yang sempurna, tanpa harus membayar, tanpa harus tawaf, tanpa antri, sudah dapat fadilahnya. Nah itu diniatkan Bapak Ibu. Terus sepanjang hari itu kalau bisa sudah diniatkan malam itu. Jadi oh nanti aku duhur, aku kira-kira aku wayahe nang pasar. Oh aku tak sholat nang masjid di pasar itu. Nah itu diniatkan. Oh nanti asar kira-kira aku wis mulai, aku kok katanya jemput anak. Oh aku nanti ngelewati masjid Jami, katanya. Aku nanti asar di Jami. Nah, dan seterusnya sampai isya, sampai tidur lagi. Itu diniatkan Bapak Ibu. Terutama yang ibadah 5 waktunya tadi. Nah, supaya apa? Supaya dikawal sama Gusti Allah. Ibaratnya oh iya bocah iki wis niat, wis kondo aku mau bengi. Ya kasarannya, wis tak mudahkan gitu. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Saya bersama teman guru kita juga, Pak Komandan itu, Pak Mardi yang biasa kesini juga, ya itu kami sering amalkan itu. Jadi kalau mau pergi, oh kita mau ke Jakarta, berangkat jam berapa? Kita berangkat jam 11 saja, jam 10 lah. Nanti kita sholat duhur di masjid ini di Mojokerto. Oh nanti kita asar di sini. Udah diniatkan. Nah itu alhamdulillah antar kota, walaupun macet sekalipun, itu kan sebenarnya sulit diprediksi itu kemacetan di titik mana-mana. Itu alhamdulillah kita bisa nyampe ke masjid itu sebelum adzan, atau paling mepet itu pas adzan kita nyampe di masjid yang direncanakan tadi. Nah ini keberkahan ya, keberkahan itu tadi yang saya yakini bahwa apa yang kita mau lakukan itu kita cantolkan dulu sama Gusti Allah, laporan dulu, niat itu tadi. Ya memang niat ini sangat nilainya besar sekali. Apapun yang kita lakukan, apalagi ibadah atau sholat, ya cuma jongkir wali aja kalau nggak ada niat, ya nggak sah sholatnya kan gitu. Nah makanya kita bawa semua kegiatan kita, kita niatkan untuk mendapatkan keberkahan Allah, ya, dan kita dipandang oleh Rasulullah, ya. Jadi seperti kita ikut majelis pagi ini, non sewu, Bapak Ibu sebaiknya tidak pilih-pilih. Oh iki sing ngajar Ustadz iki, aku nggak teko wis ajat begitu. Jadi kita melakukan ibadah atau kegiatan apapun, niatkan lillahi ta'ala, ya.
Supaya apa? Supaya nggak sia-sia yang dikerjakan. Entah kita itu sukses atau nggak melakukan itu, kita sudah dapat pahalanya, dapat berkahnya gitu. Jadi kita menjalankan apa kegiatan itu niatnya harus lillahi ta'ala. Kita pasang niat lillahi ta'ala. Nah, terutama di masjid ini, di ketakmiran biasanya, kita sebagai takmir atau jamaah, oh ya, sesuai judul yang dikasih pagi ini adalah peran aktif ini ya, jamaah maupun takmir dalam memakmurkan masjid. Jadi balik lagi, niat kegiatan kita niatkan karena Allah dan selalu kita cantolkan di awal, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah niat karena Allah, kita nggak boleh berhenti karena manusia. Ya, termasuk kayak tadi, umpama imamnya pagi ini siapa gitu. Pas kebetulan kok jenengan pernah kelas, ya pernah kelas atau pernah lihat beliau nggak pas gitu. Oh, aku nggak budal wis sing imam si fulan nih hari ini. Nah, itu nggak boleh, Bapak Ibu. Itu berarti panjenengan melakukan amalannya karena si fulan itu. Iya, nggak lillahi ta'ala. Jadi kalau kita karena lillahi ta'ala, itu mau manusia berhadapan dengan urusan manusia itu seperti apapun, orang usah pedulikan, wong kita lillahi ta'ala. Apalagi kita takmir. Wah ini, saya menjadi takmir di 4 masjid, termasuk Masjid Jami Alun-Alun. Kebetulan kita baru dilantik juga di situ. Jadi nek bicara ketakmiran ini nggak ono bener takmir itu. Ya, kalau kita mau dengarkan omongan jamaah, tapi ya balik lagi itu tadi. Wong kita melakukan ini karena lillahi ta'ala. Jadi mau jamaah itu mau ngomong apa, wis itu urusanmu. Urusanku kerjakan kegiatan ini karena lillahi ta'ala gitu. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu terutama harus hati-hati sekali kalau dalam berkegiatan di masjid atau taklim begini ini. Harus diingat betul niatnya tadi berangkat, oh ya aku tak berangkat taklim lillahi ta'ala, semoga nanti dapat berkah dipandang Rasulullah kan gitu. Nah, selama taklim ya niatkan betul untuk mendapatkan ilmu di situ. Kalau ada yang mulai rasan-rasan, nah ini mulai diatasi. Ya pura-pura sibuk, pura-pura apa zikir, intinya iya jangan sampai niatnya taklim terus dapatnya dosa, pulangnya itu malah kulaan dosa ya karena rasan-rasan ya. Nah ini salah satu contoh strategi juga ini ada tasbih begini ini. Istri saya itu kalau beli tasbih dus-dusan Bu ya, non saya bukan maksudnya foya-foya gitu, mboten, bahwa ternyata ini barang ini sepele, tapi kalau kita maknai, ini ternyata saya juga nggak biasa pakai tasbih sebelumnya. Orang bisa ngomong, oh jikir ya jikir aja, karek ngitung pakai tangan bisa. Tapi kalau kita tangan kosong, nggak teringat mau jikir itu. Sing dieling ya HP, biasa di tangan HP. Ya wis ya buka TikTok balik lagi. Nah, istri saya tuh kalau ketok saya sudah ngelantur kasih tasbih. Iki cekelen. Nah, oh iya kita jadi ingat. Nyetir juga gitu. Oh ketok rodok ngantuk atau ngobrol ini didelok di tangannya nggak ada tasbih, dikasih tasbih. Nah, kita terus connect. Jadi ini sekedar fasilitas saja supaya kita selalu ingat untuk melakukan hal-hal kebaikan. Nah, kita ke masjid, Bapak Ibu. Ke masjid ini kenapa kita harus ke masjid? Ya. Sholat di rumah aja kan sama aja, yang penting sholat kan. Nah, kan Bapak Ibu. Jadi ibadah itu pertama awalnya kita nggak tahu, terus menjadi tahu. Pertama kita ya
kadang syukur nyontoh aja, terus penasaran, terus cari tahu ilmunya, terus menjadi lebih sempurna. Nah, di masjid, kenapa harus di masjid? Pertama, atau ibu-ibu mau jawab dulu, kenapa? Alasannya ibu-ibu datang ke masjid ini kenapa? Ibu? Ya, pahala jamaah, betul. Alhamdulillah. Ada lagi? J? Ya, J. Ya, bagus sekali mempererat silaturahmi. Ada lagi? Memperoleh ilmu, betul. J. Nah, apa-apa yang disampaikan tadi sangat betul. Nah, segala kebaikan itu memang awalnya harus kita paksakan, Bapak Ibu, dipaksakan. Dipaksakan. Jadi bahkan ada ustadz yang menyampaikan, apapun alasannya, pokoknya lakonono. Contoh katakanlah, sedekah. Sedekah itu, wah kita uangnya sedikit, ya eman, uangnya banyak, ya eman. Iya. Setannya kan ini terus, ya. Ya kita harus paksakan. Paksakan itu adalah apa? Umpama kita lakukan sedekah, kepingin ketok konco-koncone ketok hebat, nggak apa-apa. Kalau masih belajar bersedekah nggak apa-apa, Bapak Ibu. Iya, artinya maksudnya itu kita masih levelnya di situ, nggak apa-apa. Yang penting itu kita sedekah. Jadi, oh kita masukkan uang, didelok, senangnya didelok orang, nggak apa-apa. Tapi kita bersedekah. Lama-lama dengar ilmunya atau isin-isin dewe atau sadar, oh lah apa aku sedekah kondo-kondo arek-arek, kondo-kondo temen, lah aku nggak oleh apa-apa, mek kelong duit tok, ya nggak dapat pahalanya, ya akhirnya kita mulai sadar, oh ya wis aku saiki sedekah nggak ketok sopo-sopo. Nah ini kan mulai ikut, tapi kan nggak bisa sampai di titik ini kalau belum latihan sedekah. Jadi sedekah itu Bapak Ibu harus dilatih, dipaksakan, menyisihkan rezeki kita yang rencana mau beli apa, oh disedekahkan sebagian apa, nah, gitu. Jadi apa kebaikan amalan-amalan itu harus kita paksakan. Nanti kita akan nemu sendiri ininya apa cara kita beribadah kepada Allah yang baik, yang sempurna seperti apa, kita akan nemu, nanti akan nemu sendiri, nggak perlu dikandani khusus, nggak perlu dituturi khusus sama guru atau ustadz, nanti kita akan nemu. Nah, untuk nemu hal-hal kebaikan seperti ini adalah yang paling gampang adalah berjamaah ke masjid. Ya, berjamaah ke masjid. Pertama, kenapa sih harus ke masjid? Pertama, biar kita itu sholat atau ibadah itu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dari niatan kita sendiri maupun dari lingkungan, dari situasi di masjid ini. Ayo Bapak Ibu saya tanya, kalau kita sholat di rumah, nun sewu, apa kita tampilan seperti ini? Di rumah, boten ya, saya segala ini nopo ngenten jas-jasan ngenten nih, boten ya, wontene wontene kaos, kadang ya apa kusut-kusut, apa didobeli apa. Artinya kita sholatnya itu bukannya kita nggak niat, tapi maksudnya nggak terlalu termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Wis pokok, wis sedang sholat aku wis lah ini, wis lah masak, wis lah apa gitu ya. Nah itu yang apa sehingga kita kurang maksimal dalam beribadah. Makanya kita perlu ke masjid. Nah, kalau sudah ke masjid, kalau sudah niat ke masjid, tentu kita akhirnya mau menyempurnakannya. Wah, aku nang masjid rodo awalai, biar bisa apa tahiyatul masjid, biar bisa qobliyah. Ya, ayo di rumah nggak dapat tahiyatul masjid, ya qobliyah yo mbo iya mbo enggak, tergantung situasi. Kalau tontonannya lagi seru, wis sholat cepet-cepet, ya. Jadi wis nggak mikir qobliyah ba'diyah kan gitu.
Ya, dilakukan ya di rumah. Alhamdulillah. Ya, ini berarti untuk yang belum, Bu. Iya. Jadi maksudnya itu kalau di masjid kita menjadi niatnya itu di pol-polno gitu. Karena kan menisan sekali jalan. Ibaratnya kalau ke masjid nyemak-nyemak niatnya itu kan ya rugi. Wis berangkat dari rumah, wis maca sudah apa, kok nggak sunnah ya. Oh ada kajiannya kok nggak ikut. Nah itu kan kita merasa rugi. Akhirnya kita ikut semua. Kita ikuti. Terus kenapa juga harus jamaah? Kadang juga ada yang bicara, ada yang sampaikan begini, aku nggak wani sholat yang omah dewe. Apa oh, mas? Oh, aku bacaanku nggak pati genah bacaanku. Terus aku nggak iso konsen nang omah. Nah, itu ada betulnya juga. Jadi artinya kita ikut sholat di masjid, insya Allah kita segala kekurangan kita digendong sama imam ini. Beliau tadi imam besar Makai Imron Dosadi ini. Nah, jadi kita cantolno ke beliau. Jadi bahwa kita bacaan Fatihahnya nggak beres, apa kurang fokus, apa artinya segala kekurangan itu kita tambeli dengan jamaah itu. Jadi, kita kadang mau ketemu kepala sekolah atau kepala desa, kadang kan ya nggak wani dewe, apalagi ketemu wali kota gitu. Mesti ngejak-ngejak konco atau ngejak konconya sing akrab atau sing luwe tokoh dari kita kan gitu. Lah ini kita mau ketemu Gusti Allah ya. Kok kalau kendelmen sendiri bondonya apa kan gitu. Maksudnya bacaan kita seberapa fase apa kehusuan kita apa kok nekat budal dewe kasarannya begitu. Nah, nun sewu ini motivasi untuk kenapa harus berjamaah. Nah, kita harus kalau berjamaah kita lihat situasi di masjid, oh wah pada harum, oh pada konsentrasi, pada ini kita terbawa. Terus kita datang, mungkin belum terbiasa qobliyah. Sedangkan apa? Titnya itu masih ya 5 menit, 10 menit. Kita kan melongo-melongo dewe loh. Wong-wong podo salat rek. Mosok aku menengai ya. Akhirnya ikut sholat ya. Kan kayak gitu. Jadi apa ya? Kita harus cari sesuatu yang memicu kita, menyemangati kita untuk melakukan kebaikan. Nah itu insya Allah kita dapatkan di masjid. Jadi apa? Ikuti saja yang segala kebaikan. Walaupun belum punya ilmunya, nanti kita akan nemu ilmunya. Bisa tanya teman atau bisa dengar saat kajian. Nah ini Ustadz Imron ini di Cahaya Ningati sana mengasuh kajian subuh. Sekarang selain ngimami kajian subuh itu 3 hari, Senin, Selasa, Rebu. Senin itu kajian, jadi lengkap. Ini luar biasa ini sama Ustadz Imron. Ini kita belajar bersama. Dan alhamdulillah Ustadznya jadi semangat. Jadi beliau juga apa-apa yang mau dikaji itu ya beliau juga mengkaji juga sendiri, mau nambah semangat beliau untuk belajar. Jadi kalau Senin itu jadi setiap hari ngaji 1 halaman ya, yang sepuh-sepuh yang nih, saya yang paling muda biasanya. Jadi yang sudah pensiunan itu banyak, itu ngaji 1 halaman, terus saya bacakan artinya sekalian, saya usulkan kemarin kita setiap habis ngaji bacakan artinya, supaya kita tahu apa lafaz tadi artinya apa. Terus dilanjut dengan sholawatan. Nah, sholawatan terus kajian hadis 2-3 hadis gitu, terus ditutup dengan tulu, sholat Isra. Nah bayangkan Bapak Ibu, sekali datang ke masjid sudah dapat apa saja kita itu. Tahiyatul masjid, qobliyah, dapat dunia seisinya. Nah, dunia seisinya ini napa mawon wonten nggih. Ya anak bojo, ya mobil, ya rumah, semua ada. Ya. Terus dapat ilmu, fadilahnya kajian itu. Terus dapat haji dan umroh, ya.
Terus kalau habis itu terus masih ada makan-makan lagi, habis makan-makan itu ya sudah masuk duha. Ya, terus sholat duha. Nah, ini nggak akan kita lakukan secara tertib teratur gitu kalau kita di rumah biasanya. Biasanya wis engko ae wis duha, engko ae mari-mari adus engko jam-jam engko ae terus nggak jadi biasanya. Nah, ini salah satu peran fungsi berjamaah di masjid tadi itu. Jadi kita memaksimalkan kualitas ibadah kita. Ya. Ya, terus yang berikut yaitu tadi sudah sampaikan untuk mendapatkan ilmu ya, kajian ilmu. Ya, ya di rumah kalau kita ya dengar radio atau YouTube ya bisa juga, tapi enggak sama dengan kita hadir begini. Jadi hadir begini ini Bapak Ibu, kita merasakan atmosfernya, istilahnya, suasananya ngaji nih. Jadi mungkin tepat cocok sama parfumnya jamaah lainnya, itu juga bisa bikin kita husuk loh. Wah, ini parfumnya koyo sing nang Masjidil Haram. Nah, itu juga menambah husuk. Wah, akhirnya kita ingat sana apa. Jadi kita situasi begini ini situasi mahal Bapak Ibu. Ini yang membuat kita tambah semangat, tambah ini. Lah, contoh saja ya kalau terkait semangat ya. Kayak itu saya itu pernah itu nonton Formula 1 itu loh, F1 ya. Balapan mobil itu di Singapura sana. Itu wong wis hilang itu mobilnya. Jadi kita bayar tiketnya itu 3 juta. Cuma berdiri. Kalau yang duduk di atas itu yang bisa lihat semua lapangan itu 10 juta. 3 juta. Ya ini cerita suasana ini. Jadi kita 3 juta itu non sewu, berdiri gini di pagar, nanti mobilnya lewat, bong, wes hilang. Hilang. Jadi kita nggak tahu itu mobil warna apa tadi itu, sopo itu nggak tahu. Malah enak nonton di TV sebenarnya. Tapi kan itu tadi, kepingin suasananya, rasa no mambune knalpot F1 itu, mambune, ternyata mambune gini, wah. Kita jadi penasaran kan, kepingin, mobilnya kayak gini, mobil berapa cc sih, apa kan gitu. Jadi kita jadi mengkaji itu, karena kita terbawa suasana. Bahkan bila perlu, aku senang motor iki, wis tak tuku. Dami nih, mobil-mobilannya itu, gitu. Itu salah satu contoh bahwa, jadi kita bersama begini, selain kita pertama tadi niatkan betul supaya dapat keberkahannya, dan kita berharap dipandang oleh Rasulullah kelak. Jadi kita supaya semakin sempurna ibadah kita itu. Jadi diniatkan dari rumah untuk itu tadi menyempurnakan ibadah, dan jangan ada sedikit pun kita berpikir nggak cocokan nih loh. Ya. Ya, jadi maksudnya itu kita ini nggak urusan sama orang-orang ini, kita ini mau ibadah, kasarannya ngonten. Dalam pikiran kita itu, badai ngomong opo, wis nggak ngurus, pokoknya kita mau ibadah gitu yang kita tanamkan itu. Soalnya di masjid itu sensitif, apalagi ya non saya kayak di Permata Jinggan itu. Niku jamaah wonten ya jenderal-jenderal ya sampun pensiun-pensiun yang sepuh-sepuh. Ya jenderal-jenderal wonten, ya wali kota wonten ya Pak Sutiaji nggih mriku. Terus ngapa? Ya kalaupun yang swasta ya bos-bos semua di tempatnya masing-masing. Itu peluang konflik tersinggungnya itu sebenarnya besar. Contoh kecil, mau komat. Kurang 10 detik sudah dikomati. Nah, yang masih doa atau sholat itu selesai sholat itu ngamuk. Woi, ku durung titus dikomati, enggak genah itu. Weng. Nah itu, kita kalau model begitu itu gampang gegeran. Yang komat itu enggak terima, yang ini yang enggak terima terganggu.
Nah, tapi kalau kita sudah noto pikiran, noto hati bahwa kita nggak mau berebut omongan dengan siapapun di masjid. Jadi kalau ada hal gitu, nah tinggal kita jawil. Mas, ojo cepet-cepet nih anu, tunggu aku nih ngono iku. Sesuk-sesuk anu ya, ojo apa? Ojo kesusu. Enteno nomone sik lagi sampean anu. Nah, itu bisa nerima, bisa menerima gitu. Nah, makanya kita kalau sudah semangatnya itu nggak mau bikin orang tersinggung, nggak mau bikin orang sakit hati, temenan nih. Eh? Oh jam 5. Loh, anu tuluknya sampai jam itu. Masih, J. J, anu saya dikasih tahu, J. Ngapunten. Ini nun sewu kita ngobrol santai ya karena saya biasa ke sini juga. Jadi saya mengenal wajah-wajah panjenengan ini. Walaupun saya nggak hafal namanya tapi saya mengenal. Beberapa kali teman-teman mengisi kan saya juga mengawal. Ya termasuk mengawali masjid ini. Ini Ustadz Imron ya sering bareng saya. Milih keramik, milih motif, milih apa ini saya ikut. Jadi saya itu kadang-kadang disebut broker surga. Iya, jadi dan saya kadang guru-guru kita Ustadz Kiai itu kalau punya apa hajat apa gitu kadang-kadang ngomong langsung ke apa para agnia itu sungkan. Nah, terus akhirnya dilewatkan saya. Pak Rahmat, tolong ini sampaikan ini. Nah, itu salah satu fungsi saya itu di situ. Ya, jadi ya balik lagi terkait masjid tadi ya, sudah berapa poin tadi. Terus yang berikut lagi adalah ya kajian-kajian, oke, terus sedekah. Ya. Kita kalau di masjid biasanya lebih terbuka ya keinginan untuk bersedekah itu. Nah, apa namanya? Kalau awal-awal kita memang nggak biasa bawa uang atau bawa dompet, nah itu nanti kita akan ketemu momen kita, oh ternyata perlu bawa, ya, sehingga kita melakukannya. Nah itu kan dari melihat jamaah-jamaah itu, ya. Jadi apa sedekah tadi ya saya bilang ya, terpaksa nggak apa-apa, kerjakan saja, terpaksa, dipaksa, gitu, dipaksa. Atau bahkan saya kadang-kadang ngasih uang ke seseorang gitu buat apa? Lebok nong kotak amal buat sedekah. Maksudnya itu mungkin dia sendiri belum pernah sedekah 100.000. Nah, kita titipi dia yang nyemplungkan gitu. Pasti ada membekas dia itu. Oh kok ngongkon aku lebok no dewe ya iso kan gitu. Ya tapi maksudnya itu paling enggak pernah nyemplung no kotak amal 100.000 masih titipan. Kan nonton. Ya, jadi artinya apa ya? Kita cari apa saja pemicu kita untuk melakukan sedekah. Ya. Untuk bersiar ya. Jadi terpaksa nggak apa-apa, lama-lama terbiasa. Jadi mau sedekah, mau ibadah apa gitu. Qobliyah itu ya gitu. Pikir sunnah kok. Ya, sunnah nggak usah. Nah kadang juga apalagi ada juga yang dengar dawuhnya Gus Mbah Maimun. Ya. Ini kadang-kadang disalahgunakan rontong gembosi yang ibadah sunnah-sunnah. Kan ada dawuhnya Mbah Maimun, ya wis sing gak kuat poso ya ora usah poso. Ya sing gak kuat tahajud ya wis ora usah tahajud. Ya ora kuat kabeh. Ya maksudnya kan kita harus punya amalan lain yang kuat untuk mengimbangi itu. Ya mungkin beliau-beliau agnia itu kalau beliau sedekahnya kenceng ya mungkin ya wis nggak poso sunnah, wis nggak apa-apa lah, wis kesurung sedekahnya kan gitu. Ya. Jadi sedekah itu perlu dipaksakan dan kita, nah sebagai jamaah kita sebisa mungkin jadi jamaah yang mandiri.
yang nggak ngerepoti takmir, nggak ngerepoti orang lain, nah, kasarannya. Nah, untuk membayar nggak ngerepoti itu, kalau bisa kita itu setiap ke masjid nyemplungkan kotak amal berapapun supaya gugur pasal itu tadi, supaya kita mandiri. Jadi mampir masjid apa ke jeding apa ya tentu bayar lampu, bayar air. Ya. Nah, toilet umum itu ya nyata-nyata harus ditulisi, ya. Kencing 2.000, ya, mandi 5.000. Lah kita kalau melakukan itu saja di masjid sudah hidup masjid itu. Ya. Jadi kalau itu tadi dipaksa oleh tukang jaga toilet, kalau di masjid kita kalau bisa kita niatkan kita ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu nilainya besar Bapak Ibu. Jadi bukan perkara nilai uangnya ya, tapi bahwa keikhlasan kita. Jadi kita nggak bisa membandingkan, oh si fulan sedekah 100.000, aku cuma 1.000, wah sing masuk surga duluan fulan, belum tentu. Jadi, belum tentu. Jadi tapi bahwa sesuai kemampuan kita sisihkan. Jadi sedekah atau menabung itu Bapak Ibu disisihkan di awal. Disisihkan di awal. Jadi bukan wis mari blonjo kabeh semaunya dibelikan semua uangnya, karek sisa 2.000, nah itu yang diniatkan sedekah. Nah, itu kurang pas. Kalau bisa umpama punya uang 100.000 supaya berkah di awal langsung diniatkan, oh tak cukup 10.000 nanti tak cemplung nang kotak amal. Insya Allah yang 90.000 tadi bisa dapat barang yang membahagiakan jenengan ketimbang belanja yang 100.000 tanpa amal tadi. Bisa-bisa sampai rumah, wah ketoi aku kelarangan tuku iki, oh elek pisan apa gitu. Jadi nggak lego ya, nggak puas. Nah, makanya kita lakukan kebaikan supaya kita lega, dapat keberkahan. Jadi terkait sedekah ini tadi, ini ya saya tadi bawa kotak amal ya. Ini balik lagi ke tadi bahwa hal-hal yang baik di tempat lain itu kalau bisa kita langsung contoh saja. Ya, non sewu ya, saya itu takmir, ketua takmir di 3 masjid. Ada yang masjidnya itu NU Deles, ada yang amalannya Nahdiyin tapi nggak mau disebut NU, ya itu. Ya. Ada juga yang Muhammad NU, ya yang di Segura-Gura Masjid Al Firdaus itu. Ya saya di situ ketua takmir Muhammad NU. Ya akhirnya ditetapkan ketentuan-ketentuan. Contoh ya ketetapannya. Umpama khutbah Jumat Muhammadiyah nggak pakai tongkat, NU pakai tongkat, Al Firdaus milih pakai tongkat. Nah, kayak gitu-gitu. Muhammad NU itu begitu. Jadi 2 ini ditampilkan, terus kita pilih menjalankan amalan yang mana. Gitu. Nah, terkait amalan program itu tadi Bapak Ibu, di masjid kami itu ada juga yang pengurusnya itu profesornya banyak. Wah, ini kalau dijak musyawarah rodok dowo, nggak mari-mari. Ya. Nah, makanya salah satu senjata ampuh yang saya pakai adalah itu tadi, langsung copy paste program yang sama di tempat lain. Ya, pernah saya ajak ke Jogokarian, ke Masjid Al-Falah Sragen. Nah, itu Al-Falah Sragen itu copy pastenya Jogokarian. Jadi ketua takmir itu pokoknya di sana kita dengar apa langsung kita kerjakan di sini gitu. Langsung di copy paste. Ya. Karena kalau yang sudah jalan itu biasanya pertama ya sudah dimusyawarahkan, terus lebih kurangnya apa sudah dibahas dan terbukti dia sudah jalan. Nah, kita langsung contoh saja. Nah, yang satu yang mau saya contoh terapkan di sini adalah selain yang sudah-sudah ya, ini yang kalau di sini bisa jalan, mudah-mudahan bisa jalan. Itu program 3S. S-nya ada 3, sedekah 1.000 sehari. Sedekah 1.000 sehari. Jadi
Waduh, wah angel mas. Oh, nanti golek duit 1.000. Ya 10.000 nggak apa-apa, 10 hari berarti. Ya, jadi dicemplungkan 10.000. Oh iya aku 10 hari. Tapi ya habisnya 10 hari itu jangan lupa. Nanti sudah sebulan merasa wah aku ini wis 10.000. Wis 10 hari, wong ini sudah 30 hari ya. Ini sudah terbukti kalau di Permata Jingga itu di Masjid Abdullah yang sudah sukses dengan program sedekah 1.000 sehari, melaksanakan sunatan massal, terus beasiswa anak-anaknya para pasukan kuning, security, terus baksos banyak yang sudah dikerjakan dari sedekah 1.000 sehari. Nah kita di sini mungkin yang penting dimulai saja. Kalau disepakati, nanti penggunaannya ya monggo dibahas. Tapi yang penting program ini jalan dulu. Terus yang kedua, bahwa itu tadi loh, paling nggak mewakili sebagai jamaah mandiri tadi loh, bahwa kita ke masjid tidak sekedar nuntut fasilitas, bahwa wah kok iki banyune entek, wah jedinge rusuh apa. Nah, tapi kita berkontribusi supaya itu semua bisa berjalan. Jadi, nanti bisa mungkin Ustadz Imron nanti ya. Terus yang berikut apa lagi yang mau saya sampaikan terkait masjid? Oh ya, terus harus ada yang belum banyak di masjid-masjid ini, termasuk di Masjid Jami Malang. Masjid Jami Malang ini, oh ya cerita sedikit. Masjid Jami Malang ini karena kita bahas masjid ya, bukan ini. Ternyata sekarang sekelas Masjid Jami pun itu defisit, Bapak Ibu, kurang. Uangnya namanya? Kasnya itu jadi dulu kalau sebelum Covid, kasnya itu bisa 2M gitu. Bisa nyantuni anak yatim apa macam-macam di luar sana, banyak program yang bisa dilakukan. Jadi kotak yatim duafanya itu tura-tura, mereka sampai bingung, wes dikemanakan ini uang ini. Nah ternyata mulai Covid, nah itu kan ada larangan nggak boleh berkumpul apa semua, akhirnya pada istiqomah ke masjid di lingkungannya masing-masing. Ya. Istiqomah di masjid lingkungan masing-masing, lama-lama juga orang-orang takmir semakin kreatif, masjid itu pada berkembang pesat. Ya, termasuk di tempat kami aja 2 masjid, semua makmur. Kalau Jumatan jamaahnya sekitar 800. Menyediakan makan sekitar 700 setiap Jumat. Ya. Nah, ternyata berkembangnya masjid-masjid komplek ini mengurangi okupansi jamaah di Masjid Jami. Nah itu ternyata saldonya menurun drastis. Saldo yang lama habis untuk menambah operasional yang sekarang, dan yang sekarang perolehannya pas-pasan. Nah itu, salah satunya yang kami usulkan kemarin adalah membuat seksi dana. Jadi masjid itu harus ada seksi dananya. Banyak masjid belum ada. Saya di 3 masjid yang saya ketuai itu baru satu masjid di Caining Anti itu yang punya seksi dana. Jadi seksi dana itu bukan saat pembangunan saja Bapak Ibu. Biasanya yang ada kan di panitia pembangunan pasti ada seksi penggalangan dana. Di ketakmiran itu harus ada seksi dana supaya perolehan dananya itu bisa pasti. Jadi yang paling gampang seperti kami di Caining Ati, ini contoh Caining Ati saja. Kita dulu sempat minus. Non sewu mau bayar bisaro Ustadz itu nunggu buka kotak amal. Oh kita ngitung, waduh kok kurang titik. Oh kurang. Akhirnya beberapa takmir saweran. Ya, wes jalan normal. Oh beberapa kali terjadi lagi sampai beberapa kali. Wah ini nggak bisa ini, kita harus cari cara. Nah akhirnya kita membuat
menunjuk salah satu ibu-ibu, mestinya saya minta hadir hari ini Bu Faida namanya itu, seksi dana kita. Itu kita menggalang yang namanya donatur tetap. Jadi kebutuhan masjid itu umpama masjid ini butuhnya sebulan 50 juta. Nah, harus didapat dari donatur tetap itu. Gimana caranya supaya angka 50 juta ini sudah ada di kantongnya bendahara, supaya waktunya bayar bisaro-bisaro itu tenang bendaharanya, nggak kedadapan. Nah, itu tugasnya seksi dana ini, pertama menyampaikan program-program di masjid ini, kegiatannya apa saja disampaikan, terus menawarkan, oh kalau berkenan ikut membantu kegiatan ini, nomor rekeningnya ini, itu seksi dana itu mensosialisasikan program. Nah, kalau sudah dikirim informasi begitu, terus ditanyakan. Jadi seksi dana itu karena tugas ya, jadi dia nggak sungkan, nggak ada, maksudnya kan dia bukan membela minta uang untuk dia pribadi, tapi untuk masjid. Itu biasanya dikontak lagi, non sewu Bu, apa berkenan ikut? Ya, ini orang-orang biasanya ada yang ikut donatur tetap 500.000, 300.000, nah, akhirnya ada yang ikut. Nah, yang ikut-ikut ini dipatenkan, terus diingatkan. Jadi setiap bulan dikabari, sudah tit ya. Nih. Dulu ya, biasanya dilebihin sedikit ya. Nih. Nih. Jadi itu seksi dana itu perannya di situ sehingga masjid itu bisa punya kas operasional yang pasti. Ya, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Maksudnya itu tadi dalam rangka latihan tadi. Jadi kita ikhlasnya 10.000 nggak apa-apa, 1 bulan. 100.000 ya alhamdulillah. Tapi kita punya komitmen gitu. Nah, kalau ada yang berkomitmen begini, bendahara itu enak, dia bisa hitung bahwa pemasukan ada sekian. Ada juga yang alasan, aku nggak mau donatur tetap, ini aku mati piye. Nah, ini ya kalau mati ya selesai kan. Ya tidak berarti hutang. Kan ada yang berpikiran, aku malah nggawa hutang aku. Wis nyanggupi sebulan 100.000 nih aku mati, aku mau bawa utang. Ya enggak lah. Kan sedekah itu kan berlaku saat dia masih hidup. Kalau sudah mati, ya sudah selesai. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya tadi menyampaikannya agak campur-campur karena ini kan diminta sukses story terkait masjid dan waktunya cukup singkat. Jadi sebelum kita akhiri mungkin ini ya, ada mau tanya sedikit, monggo. Jadi Bu. Jadi. Oh, mboten nanti dimusyawarahkan niku. Pelaksanaannya seperti apa dimusyawarahkan. Saya cuma memfasilitasi bahwa kalau nanti program 1.000 sehari itu mau dijalankan, nah ini kotaknya ada, nonton. Saya siapkan kotaknya. Nanti penggunaannya pun ya monggo jenengan musyawarah. Yang penting harapan saya itu kita mulai berlatih melakukan segala kebaikan sekecil apapun, sesepele apapun. Karena yang dinilai itu adalah keistiqomahan, keikhlasan dan keistiqomahannya. Istiqomah itu yang mahal. Kita walaupun 1.000, kalau istiqomah insya Allah itu dahsyat dan barokah juga. Nah, salah satu fungsi bersama-sama itu tadi, kenapa kita harus bersama banyak berada di majelis-majelis seperti ini, supaya kita bisa pertama itu ukur diri bahwa waduh, wong kok rajin-rajin ya, aku kok itu salah satu ini motivasi. Kita kalau di rumah merasa hebat sendiri, saomah iki sing ngajine genah yo aku, sing rajin yo aku kan gitu. Bisa berpikiran begitu kalau di rumah. Kalau sudah jejeran gini, kita merasa sudah zikir,
ternyata ada orang itu sudah datang sejam sebelum adzan, sudah di situ zikir, terus sudah buyar sholat, dia nggak pulang-pulang. Kita balik lagi karena ada yang ketinggalan gitu, ternyata dia masih zikir di situ. Nah, akhirnya kita belajar dari jamaah itu. Jadi banyak hal yang kita bisa ambil dari majelis-majelis ini. Makanya Bapak Ibu, harapan saya kalau bisa saling nyontoh yang baik, saling memotivasi supaya kita semakin sempurna ibadahnya. Dan karena ini juga masjid baru, kalau ada hal-hal yang dibutuhkan, itu diusulkan mawon ke takmirnya. Oh, tolong bikin kajian tentang ini. Oh, ini mau puasa katanya. Tolong bikinkan kajian persiapan menjelang Ramadan apa saja. Nah, itu diusulkan ke takmirnya supaya kita lebih baik. Nah, saya kasih contoh satu ini sebelum penutupan. Contoh satu, saya sendiri mengalami terkait sedekah. Saya itu pernah diajak teman ya sudah pernah isi di sini juga ya. Saya biasanya kalau sebelum saya rajin ke masjid, ini sama beliau ini saya dijemput untuk ke masjid. Dulu saya masih tinggal di Segura-Gura, beliau tinggal di Permata Jingga. Dari Permata Jingga udah telepon, ayo ke Jami, 20 menit lagi adzan. Saya dijemput, dibawa ke Masjid Jami, sholat bersama, kadang-kadang ya terus makan bersama, baru saya dipulangkan. Nah, akhirnya saya kok jadi tergantung dengan masjid juga, nggak dijemput deh, ya budal dewe saya. Ya sudah terbiasa. Nah, ada satu yang paling saya memotivasi saya dan akhirnya saya juga saya diajak ke tempat seorang kiai di pondok, sampaikan bulan puasa itu. Saya diajak, ayo kita ke pondok. Ngapain? Oh, ngantar sedekah. Ya, ngantar zakat dan sedekah gitu. Oh iya, saya ikut saya. Begitu sudah ngobrol-ngobrol, pas mau pulang disampaikan, ya sudah kita mau pamit, serahkan sudah sedekahmu itu. Ya sesuai versi saya mengeluarkan sedekah saya di amplop putih. Saya serahkan, oh nun sewu yai titip. Oke, saya sudah selesai. Teman saya buka tasnya, keluarkan amplop coklat yang tebalnya segini. Tenger-tenger saya. Ya Allah. Saya tadi nun sewu ini nyebut ya sudah juta juga saya di yang putih itu. Saya tadi merasa wah iki wis tak iki wis aku wis banyak inilah kasarannya. Lihat amplop coklat itu ya mendal langsung nggak ada apa-apanya. Ya, nah artinya akhirnya saya dapat pelajaran dari kebersamaan itu bahwa orang itu wis sedekah akeh, ikhlas, wonge santun, soge akhirnya kan gitu. Wah, aku kepingin kok yang ngono kan gitu. Ya, itu kita kalau dengar pengajian saja Bapak Ibu, belum tentu kena. Tapi kalau menyaksikan langsung, wah itu luar biasa. Ya, nyetrum, betul. Jadi kalau kita menyaksikan langsung itu sangat ini. Makanya kalau kita haji, umroh itu, di sini kan biasanya telat-telat aja kalau berangkat ke masjid. Kalau di sana belum adzan sudah berangkat. Nah itu kan karena termotivasi. Jadi begitu mungkin ya Bapak Ibu. Sekilas yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah itu murni dari saya. Ya kalau ada benernya, insya Allah itu ilmu dari Allah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan semoga kita semua dapatkan keberkahan dari majelis ini. Ya, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kelak kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah dan kita dipandang oleh Rasulullah, kita bisa berkumpul di telaga Rasulullah. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oh lah itu. Biasanya di sini kalau kuis ruame. Nah, saya tadi bawa door prize ya. Ini jamaah perempuan agak banyak ini. Ya, tuluk dulu aja. Jadi saya itu membawa apa tadi ya? Nun saya sekedar senang-senang, biar senang-senang. Niku wonten jilbab insya Allah 1 kodi 20 ya. Terus sama sejadah travel itu 1 kodi juga kayaknya. Oh iya, ya. Saya tadi berangkat ditemani istri saya. Ini Ning Elisa. Sebelah anak saya Ananda Atta. Ya ini saya ini kalau ada nanti kalau ada sesi lagi saya bisa cerita ini. Ini saya dapat istri Ning ini, ya putrinya Yai Ahmad Mujahid. Ini juga karena barokahnya masjid, Bapak Ibu. Karena barokahnya masjid, ya. Jadi saat suasana Covid itu istri saya yang pertama itu sedo. Jadi, dapat beberapa waktu ibu-ibu itu kok matur ke Bunyai itu saat pengajiannya Yai Mujahid. Bunyai niku lho, Pak Rahmat niku lho. Tolong dicarikan ngoten. Ya. Lah nggak tahu Bunyai kok moro ingat kok beliau punya putri. Ya. Akhirnya nyambung. Jadi begitu. Jadi masjid ini luar biasa, masjid ini. Barokah. Jadi begitu ya Bapak Ibu, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Ini kita baru prolog ini terkait strategi memakmurkan masjid tadi, kita baru pengantar-pengantar. Nanti kapan-kapan kalau ada sesi kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Ya, konten deh. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onje sami salaman mawon. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ala nuri Ramadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi ajmain. Lillahi Rabbil Alamin. Ibu dan kami Bapak untuk sarapan dulu sebelum Ibu-ibu foto